Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari Universitas Muhammadiyah Kuningan. Saya Jihan Nafisa. Saya Anggita Rayu. Saya Diana Puspitasari. Saya Tian Witasari. Di sini kami akan melakukan observasi mengenai pengaruh lingkungan kelas terhadap konsentrasi belajar siswa di MAN 1 Kuningan. Ayo ikuti keseruan kita. Untuk selanjutnya Ibu, kita akan mewawancarai Ibu sebagai narasumber. Sebelumnya Ibu mungkin boleh perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Nisfi Nurlailati Kodari. Saya di sini kebetulan mengampu mata pelajaran fisika, kemudian sebagai wali kelas juga di kelas 10. Maksud dan tujuan kita di sini mewawancarai Ibu itu ada tugas dari mata kuliah psikolog terkait dengan pengaruh lingkungan belajar terhadap konsentrasi belajar siswa. Nah, di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap Ibu sebagai guru mengenai pembelajaran di kelas. Boleh. Ibu, mungkin pertanyaan yang pertama ya. Kan Ibu sebagai guru ya, apa yang biasanya Ibu lakukan untuk menciptakan suasana lingkungan kelas yang kondusif biar konsentrasi siswa itu berfokus pada pelajaran gitu? Kalau misalkan hal seperti itu biasanya pertama pengecekan dulu kesiapan ya. Ketika masuk tuh dicek dulu apakah anak itu sudah dalam kondisi siap belajar. Sebelum kita memasuki materi berarti kan kita harus mengecek dulu kondisi awal peserta didik. Nah, kalau misalkan ternyata masih ada yang mengantuk atau ada yang masih makan, kita beri waktu dulu seberapa menit gitu untuk menyelesaikan. Kalau yang ngantuk berarti ya keluar disuruh cuci muka gitu. Kalau misalnya yang masih makan diselesaikan makanannya dan juga dipastikan kondisi area belajarnya dulu gitu kan. Kalau misalkan ngelihat kondisi lingkungan berantakan, nggak rapi, itu kan mempengaruhi juga ya kayak ke pembelajaran itu tidak sistematis nantinya. Setelah mempersiapkan kondisi kesiapan, tentunya di awal-awal kan mengenalkan dulu nih kita mau ngasih materi apa, rules-nya seperti apa. Kalau misalkan di tengah-tengah pembelajaran ternyata peserta didik masih terlihat ada yang loyo, apalagi di jam-jam rawan yang siang ya, yang zuhur, itu sesekali saya selipkan candaan gitu ya, kalau tidak ice breaking, tapi ice breaking yang sederhana gitu, yang bisa dilakukan, yang tidak mengambil terlalu banyak waktu gitu di kelas. Yang penting ada pergerakan ke peserta didik supaya dia kembali fresh lagi dan siap untuk belajar gitu paling. Pertanyaan selanjutnya ya Ibu, mungkin ini pertanyaan terakhir. Dari pengalaman Ibu, apakah ada waktu tertentu dalam sehari ketika siswa tampak sulit untuk berkonsentrasi? Nah, jika ada, apa itu penyebabnya? Tentunya pasti ada ya dalam satu semester gitu ya. Beberapa memang faktornya berbeda-beda, tapi yang pernah saya rasakan itu hampir satu kelas mengalami kesulitan untuk memotivasi diri sendiri untuk kembali fokus dalam belajar itu ketika kondisi atau keadaan cuacanya lagi kurang baik gitu kan ya, entah itu karena kondisinya mendung, hujan, atau memang panas ya, gerah gitu kan ya. Terus juga emang kondisi lingkungan kan mempengaruhi terhadap kondisi peserta didik ya, selain kesehatannya dan juga moodnya juga kadang berubah-ubah ya. Kadang kan suka kerasa juga sama kita kalau hujan tuh berasa aduh malas ya gitu kan ya. Tapi kan balik lagi kondisinya tuh lagi berada di sekolah gitu kan ya. Terus juga memang ada beberapa faktor lainnya selain lingkungan juga, di jam-jam ada istilah jam-jam rawan katanya tuh ya. Di jam-jam pelaksanaan itu yang sering terasa itu ketika pembelajaran di jam-jam setelah duhur, itu sekitar jam 1 sampai jam 3. Nah, di sini Teteh mau mengajukan beberapa pertanyaan ya terkait
tentang kondisi lingkungan. Jadi bagaimana sih kalian itu menilai suasana di kelas itu terkait pencahayaan atau tata letak ruangan ini atau juga kebersihannya dalam konsentrasi belajar kalian di sekolah ini? Kalau di tata letak kalau segini mah udah cukup. Cuma kalau di ini apa sih? Pencahayaan kurang. Soalnya di sini kayak agak ini teh apa sih namanya? Kayak tertutup banget ya, kurang pencahayaan. Kalau bahasa ininya hiem ya. Jadi konsentrasi belajar kalian tuh jadi kurang. Jadi ke bawahnya itu ngantuk mulu. Nah, ya. Terus kalau misalkan kebersihan gimana? Kalau kebersihan kan gimana kitanya ya. Tapi terutama di kelas ini kadang itu kalau disuruh piket itu susah gitu deh. Jadi kayak agak kurang seret aja gitu. Selama kalian belajar di kelas, apakah ada elemen dekorasi kayak misalkan warna dinding atau poster-poster yang mengganggu atau membantu selama kalian belajar di kelas? Kadang kayak kalau belajar tuh kalau lagi bosen ataupun apa gitu suka liatin Poster. ya poster gitu, kadang ganggu Jadi juga. nggak bikin fokus ya belajarnya. Jadi penempatan poster-poster tuh Mengganggu ya? mengganggu terus kurang tepat gitu. Lingkungan kelas memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi hasil belajar siswa. Dengan menciptakan lingkungan kelas atau sekolah yang kondusif, kita dapat membantu siswa mencapai potensi belajar mereka secara maksimal.